Ahoy warga! Pastinya tahu dong dengan aplikasi yang satu ini? Ya, tentu saja karena banyak orang yang kecanduan main aplikasi ini. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutio. Aplikasi tersebut memperbolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Nah, di balik viralnya dan berjayanya aplikasi TikTok ini, banyak nih yang para TikTokers harus ketahui tentang TikTok. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini upload setiap harinya. 1. Aplikasi Made in China. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa aplikasi populer itu selalu diciptakan di Silicon Valley atau datang dari negeri paman Sam. Sebut saja YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan aplikasi populer lainnya. Namun TikTok menjungkir balikan persepsi tersebut. TikTok menjadi penantang status quo raksasa aplikasi dunia. TikTok adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi klip video 15 detik yang murni made in China. Pada 2016, TikTok diluncurkan sebagai proyek salah satu raksasa teknologi China, ByteDance. Nama asli Cinanya adalah Douyin. Oleh Amerika Serikat, segala hal yang berbau Cina sebisa mungkin dihalangi pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuannya jelas, agar tidak bisa menyaingi aplikasi buatan perusahaan Amerika. Jadi jangan heran jika kamu menemukan berbagai artikel yang menyatakan Amerika Serikat mencoba untuk melarang TikTok dan sekarang sudah terlambat. 2. Aplikasi dengan lebih dari 800 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Berapa banyak sih pengguna aktif di TikTok hingga menyebabkan hype di kalangan anak-anak dan remaja? Menurut catatan Sensor Tower, TikTok memiliki 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Ya, memang sih separuhnya disumbang dari pengguna di negara asalnya sendiri, yakni Cina. Dan sepertiganya disumbang pengguna dari India. Tapi dengan jumlah sebesar itu dan mempertimbangkan pertumbuhannya yang pesat, TikTok bisa menjadi ancaman yang serius bagi platform media sosial yang sudah lama eksis. Angka 500 juta ini sudah melewati jumlah pengguna aktif dari Twitter dan Snapchat. Dan tak lama lagi mungkin bisa melewati jumlah pengguna Instagram yang tercatat punya 1 miliar pengguna aktif. 3. Lebih dari 1,5 miliar unduhan di App Store dan Google Play. Pada November 2019, Sensor Tower melaporkan bahwa TikTok telah melampaui 1,5 miliar unduhan aplikasi di seluruh dunia. 1 miliar unduhan aplikasi adalah hal yang sangat kritis yang belum banyak dilampaui aplikasi lainnya hingga sekarang, terutama dalam jangka waktu yang singkat. Ingat, TikTok diluncurkan pada 2016, baru seumur jagung. Dibandingkan dengan Facebook yang didirikan pada 2004, mereka butuh waktu yang lebih lama untuk membangun diri hingga sebesar sekarang. Setelah TikTok melewati 1 miliar unduhan aplikasi, Facebook dan pemain besar lainnya harus mulai waspada dan tak bisa lagi memandang remeh bintang baru yang sedang naik daun ini. Dengan jumlah unduhan 1,5 miliar dan lebih dari 500 juta pengguna aktif, TikTok membuat ByteDance yang didirikan pada 2012 menjadi startup paling bernilai di dunia dengan valuasi lebih dari 75 miliar US dollar. 4. Aplikasi untuk generasi Z. Selain karena dikenalkan oleh keponakan berusia 8 tahun, persepsi ini juga berangkat dari namanya yang unik kece di telinga, TikTok. Faktanya, TikTok adalah aplikasi untuk generasi Z, untuk anak-anak remaja masa kini dibandingkan dengan platform media sosial lainnya. TikTok memiliki basis pengguna termuda. Hampir 70% pengguna TikTok berusia antara 16 hingga 24 tahun.
yang berarti bahwa mereka hanya 30% berusia 25 tahun ke atas. Seiring waktu, banyak orang dewasa yang menggunakan TikTok. Pergeseran demografi ini mengingatkan kita pada Facebook dan Instagram. Niat awal Mark Zuckerberg adalah membuat jejaring sosial untuk mahasiswa. Jadi tentu saja untuk pengguna pertama Facebook adalah generasi muda saat itu. Seiring waktu, ayah, ibu, hingga nenek mereka tahu Facebook. Tertariklah untuk ikut bermain. Seperti nenek saya misalnya. Waduh, parah. Hal yang sama terjadi dengan Instagram. Anak-anak muda yang mulai terganggu dengan keberadaan orang tua di Facebook mulai beralih ke Instagram. Haha. Namun setelah beberapa waktu, ibu dan ayah mereka juga menemukan Instagram dan usia penggunanya kembali meningkat. Dari Facebook dan Instagram tersebut, kesimpulan yang bisa ditarik adalah jangan mengabaikan platform hanya karena condong ke arah audiens yang lebih muda. Karena secara umum teknologi baru kebanyakan dianut dan digunakan oleh kaum muda jauh sebelum mencapai masa kritisnya. 5. Postingan aktif sangat tinggi setiap hari. Dibandingkan platform lain, tinggi aktivitas di TikTok sangat tinggi. Sekitar 34% dari semua pengguna menerbitkan setidaknya satu video per hari. Mirip dengan platform media sosial lainnya, pertumbuhan audiens atau follower yang hanya bisa dicapai dengan memposting secara konsisten. Itulah yang dipahami oleh sepertiga pengguna TikTok dan mereka mempraktikkannya. 6. Algoritma yang cerdas. TikTok memberi penggunanya jangkauan organik yang luar biasa. Sekalipun kita tidak memiliki pengikut, postingan kita bisa menjadi viral dan ditonton jutaan pemirsa. Rahasianya terletak pada algoritma TikTok yang sangat tajam dan memberikan apa yang ingin dilihat orang. Jika pengguna TikTok menyukai konten kita, ini akan mengalami pertumbuhan yang kuat dalam waktu singkat. Karena pertumbuhan yang stabil ini, pembuat konten termotivasi untuk membuat lebih banyak dan lebih banyak lagi video. 7. Tidak palsu seperti Instagram. Banyak yang menganggap Instagram adalah media sosial tempat penggunanya memamerkan kepalsuan. Ingin naik kelas sosial, pengguna Instagram memposting ketidakjujuran yang berkebalikan dengan kehidupan nyata mereka. Kayak si Mamang ini. TikTok adalah antitesis dari Instagram. Postingannya lebih nyata. Pengguna TikTok lebih menginginkan kejujuran daripada estetika semu yang dipaksakan. Di TikTok, anak muda merasa nyaman memamerkan diri mereka sendiri, bebas dari hambatan sosial. Mayoritas influencer TikTok yang paling menonjol adalah remaja yang membuat takjub jutaan orang dari kenyamanan mimpi di kamar tidur mereka. Saat menjelajah TikTok, kita merasa seolah-olah berada di sekitar orang biasa, bukan orang yang ingin pamer seperti orang-orang di Instagram. Waduh, bukan gua ya yang ngomong, ini dari artikel. 8. Bukan sekedar aplikasi lip sync. Sebagian besar konten di TikTok didominasi musik dengan format video pendek. Wajar apabila kemudian banyak yang menganggap TikTok tak lebih sekedar aplikasi lip sync, di mana pengguna hanya menyinkronkan bibir untuk menyanyikan potongan-potongan lagu tertentu. Anggapan yang tidak sepenuhnya salah, karena pada dasarnya TikTok adalah gabungan dari aplikasi itu sendiri dengan aplikasi Musical.ly. Pada akhir 2017, ByteDance atau raksasa teknologi di belakang TikTok mengakui Musical.ly dengan harga lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Setelah akuisisi ini, ByteDance menggabungkan kedua aplikasi dan mengintegrasikan fitur Musical.ly ke dalam aplikasi TikTok. Namun, TikTok lebih dari aplikasi lip sync. TikTok menawarkan kepada penggunanya beragam pilihan suara dan potongan lagu untuk dipilih. Plus, mereka dapat menambahkan efek dan filter khusus yang mudah untuk digunakan. Dengan beragam fitur seperti ini, pengguna TikTok bisa membuat berbagai video pendek, tidak hanya sekedar menyajikan lagu saja. Misalnya akun pengembangan bisnis atau pribadi yang berbagi kiat yang tepat dan dapat ditindaklanjuti karena videonya hanya berdurasi maksimal 60 detik. 9. Jangkauan global dengan konten lokal. Mengapa Bowo bisa secepat itu terkenal lewat TikTok?
Jika media sosial lainnya fokus untuk konten yang bisa dipahami secara global, TikTok sebaliknya. Faktor kunci untuk kenaikan popularitasnya adalah konten lokal. Melalui kontes, tantangan, hashtag lokal, aplikasi ini berfokus pada tren lokal yang disukai pengguna. Ini yang membuat kreator TikTok seperti Bowo bisa terkenal di kalangan anak muda Indonesia. Di TikTok, pengguna sering menelusuri apa yang disebut For You page. Jika kalian terbiasa dengan Instagram, kalian akan tahu halaman jelajahi. Itulah gunanya For You page untuk TikTok. 10. Pembuatan konten yang lebih mudah. Di Instagram yang dipenuhi estetika, pembuat konten membutuhkan fotografi, pengeditan, dan kadang-kadang keterampilan fashion yang hebat untuk menghasilkan gambar yang luar biasa untuk diunggah. Kadang-kadang mereka harus menggunakan aplikasi tambahan di luar aplikasi utama. TikTok menyederhanakan pembuatan konten ke level berikutnya. Siapapun tanpa pengetahuan sebelumnya dalam mengedit video dapat menghasilkan konten yang sangat menarik tanpa menggunakan aplikasi atau program tambahan. Dengan format video pendek, produksi dan konsumsi konten yang terjadi dengan cepat, TikTok membuat penggunanya menjadi kecanduan karena memang mereka ingin memeriksa konten-konten terbaru dan memeriksa perkembangan konten mereka sendiri. Intinya, TikTok tidak lagi aplikasi kacangan. Dengan pertumbuhan secepat api menyala dalam sekam, TikTok mulai dipandang sebagai platform media sosial yang potensial untuk bisnis. Banyak brand ternama yang mulai memanfaatkan TikTok untuk meningkatkan brand mereka. Tidak hanya melalui konten yang mereka buat, juga melalui influencer TikTok yang menurut prediksi bakal melebihi eksistensi influencer Instagram. Nah, intinya adalah sebuah platform digital bisa menjadi inspirasi dan tempat belajar jika memang digunakan secara tepat. Semoga kita sebagai user atau pengguna bisa lebih bijak menggunakannya. Nah, itu tadi adalah fakta-fakta tentang TikTok yang harus diketahui TikTokers. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kamu mendapat pengetahuan baru, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kamu supaya lebih tahu tentang fakta-fakta menarik di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.